Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT, SAT atau UKK mata pelajaran Bahasa Indonesia ya, kelas 4 SD ATMI semester 2 kurikulum merdeka ya, tahun 2025 dan kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PAT, SAT, UKK mata pelajaran lainnya silakan cek bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Perhatikan puisi berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Judulnya adalah Impianku. Impianku menjadi guru, guru yang kaya ilmu, guru yang tulus memberi ilmu. Ku harus meraih impianku, menjadi guru tumpuan sejuta asa, agar bisa mencerdaskan anak bangsa, meraih masa depan dengan bangga, mengantarkan bangsa menjadi jaya. Ya, itu adalah puisinya ya. Coba di stop dulu videonya dan dibaca baik-baik ya puisi ini sebelum masuk ke soalnya. Oke, kita lanjut. Cita-cita pengarang puisi tersebut adalah, ini ya, cita-cita pengarang puisi tersebut adalah A. Orang kaya, B. Pemimpin, C. Guru, D. Penyair. Oke, jawaban yang benar adalah C. Guru. Cita-cita pengarang puisi tersebut adalah guru. C ya. Ya, lihat ya, karena di sini katanya dia impianku menjadi guru ya, jadi cita-cita pengarang itu menjadi seorang guru. C jawabannya. Rima bait pertama pada puisi impianku adalah A. A B A B, B A B B A, C A A A A, D A A A B. Oke, jawabannya benar adalah C A A A A ya. Jadi rima bait pertama pada puisi impianku adalah A A A A. Oke, lihat ya. Ya, menjadi guru, ilmu, lalu ada ilmu lagi dan impianku ya. Jadi ini sama ya baitnya, rima baitnya, makanya itu A ya. C jawabannya. Lanjut. Pernyataan berikut yang sesuai dengan bait kedua puisi impianku adalah, kecuali ya, bukan adalah ya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan bait kedua puisi impianku kecuali ya, kecuali A. Pengarang ingin menjadi guru agar kaya, B. Pengarang berharap di masa mendatang bangsanya menjadi jaya, C. Menjadi guru merupakan cita-cita pengarang, D. Pengarang ingin mendidik generasi penerus. Oke, jawaban yang benar adalah A. Pengarang ingin menjadi guru agar kaya ya, itu kecuali. Oke, bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Oke, 1. Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang kuat serta beradab. Bangsa yang sangat menjunjung tinggi sikap toleran, serta bangsa yang bangga dengan budaya gotong royongnya yang diakui dunia. 2. Sebagai bangsa yang besar, sudah semestinya kita menjaga persatuan, jangan sampai terpecah belah. 3. Setiap provokasi yang menginginkan keberagaman kita goyah, harus kita tangkal dan gagalkan. 4. Jangan sampai kita terpecah, yang pada akhirnya pihak-pihak yang mengincar apa yang kita miliki akan mengambil keuntungan darinya.
dikutip dari kumparan.com. Oke. Coba di stop dulu videonya dan dibaca ini baik-baik ya. Oke. Oke, stop dulu videonya dan dibaca baik ini kalimat per kalimat. Oke, masuk ya pada soal nomor selanjutnya. Kalimat utama paragraf tersebut terletak pada kalimat nomor. Oke, kalimat utama paragraf tersebut terletak pada kalimat nomor A3, B4, C1, D2. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya adalah C1 ya. Kalimat utama paragraf tersebut terletak pada kalimat nomor 1C ya jawabannya. Oke, yang ini. Ya, nomor 1 ini. Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang kuat serta beradab, bangsa yang sangat menjunjung tinggi sikap toleran, serta bangsa yang bangga dengan kebudayaan gotong royongnya yang diakui dunia. Itu ya kalimat utamanya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Gagasan pokok dari paragraf di atas adalah, atau paragraf yang kita baca tadi adalah A. Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. B. Cara menjaga persatuan dan kesatuan. C. Indonesia merupakan bangsa yang besar, kuat, dan beradab. D. Keberagaman dalam bangsa Indonesia. Oke, jawaban yang benar adalah C. Indonesia merupakan bangsa yang besar, kuat, dan beradab ya. Jawabannya adalah C. Berikut yang merupakan cerita non-fiksi adalah A. Biografi, C. Legenda, D. Mite, C. Mite ya, D. Fabel. Oke, jawaban yang benar adalah A, yaitu biografi. Berikut yang merupakan cerita non-fiksi adalah biografi. A jawabannya. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Oke, berikut yang merupakan cerita non-fiksi itu biografi ya. A ya. Kita lanjut soal nomor 7. Simak penggalan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh pahlawan nasional wanita Indonesia yang menuntut hak pendidikan untuk kaum Hawa Indonesia pada saat itu. Oke. R.A. Kartini lahir pada tanggal 12 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau adalah keturunan bangsawan dari ayah bernama Raden Mas Adipati Aryo Susroningrat. Ayah R.A. Kartini merupakan anak lelaki dari Pangeran Aryo Jondro Negoro keempat ya. Ayah R.A. Kartini merupakan Bupati Jepara ketika R.A. Kartini lahir. Oke, itu ya. Oke, coba di stop dulu videonya dan simak di baik-baik videonya kalimat ini, paragraf ini. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Penggalan teks di atas atau yang kita baca tadi termasuk jenis teks non-fiksi. A. Artikel. B. Opini. C. Karya ilmiah. D. Biografi. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya adalah D, yaitu biografi. D ya, biografi. Oke, kita lanjut.
Berikut ini pernyataan yang sesuai dengan teks di atas atau yang kita baca tadi adalah: A. Ayah R.A. Kartini seorang pahlawan ternama di daerah Jepara. B. R.A. Kartini dilahirkan di Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1789. C. R.A. Kartini adalah seorang bupati yang adil dan bijaksana. D. R.A. Kartini berjuang menuntut hak pendidikan untuk kaum wanita. Oke, maka jawaban yang benar adalah jawabannya D. R.A. Kartini berjuang menuntut hak pendidikan untuk kaum wanita ya. D jawabannya. Lanjut. Tokoh yang cenderung memiliki watak yang kurang baik disebut tokoh A. Tritagonis, B. Utama, C. Antagonis, D. Protagonis. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu antagonis ya. C ya jawabannya. Orang yang mampu memberikan informasi secara jelas dan menjadi sumber informasi dalam kegiatan wawancara disebut A. Reporter, B. Narasumber, C. Pewawancara, D. Pembawa acara. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, narasumber jawabannya. Bacalah kutipan wawancara berikut. Pewawancara ... Narasumber: lampu bisa menyala karena mendapatkan arus listrik. Nah, kalimat tanya yang tepat untuk melengkapi wawancara di atas adalah A. Siapa yang menyalakan lampu? B. Mengapa lampu bisa menyala? C. Di mana kita bisa membeli lampu? D. Berapa harga sebuah lampu? Oke, maka jawaban yang benar adalah B ya, mengapa lampu bisa menyala? Ya, jawabannya lampu bisa menyala karena mendapatkan arus listrik ya. B jawabannya. Oke, bacalah kutipan wawancara berikut. Rudi, apakah manfaat PLTA, Pak? Narasumber: dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Rudi, dapat dimanfaatkan untuk apa saja energi listrik tersebut, Pak? Narasumber: masyarakat dapat memanfaatkan energi listrik tersebut untuk menghidupkan peralatan rumah tangga yang menggunakan energi listrik, misalnya lampu, televisi, mesin cuci, kulkas, dan peralatan listrik lainnya. Nah, tema kutipan wawancara tersebut adalah A. Manfaat sumber energi, B. Manfaat listrik, C. Manfaat peralatan listrik, D. Manfaat PLTA. Oke, jawaban yang benar adalah D, yaitu manfaat PLTA ya. D jawabannya. Oke, kita lanjut. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah A. Menyela pembicaraan narasumber, B. Merekam kegiatan wawancara, C. Bertanya dengan sopan dan jelas, D. Membuat daftar pertanyaan. Oke. Maka jawaban yang benar adalah D ya, membuat daftar pertanyaan. D jawabannya.
Tujuan melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan A. Penghargaan, B. Pujian, C. Uang, D. Informasi. Oke, maka jawaban yang benar adalah D, yaitu informasi jawabannya. Oke, ini adalah soal 15. Berikut hal-hal yang harus dihindari saat berwawancara kecuali A. Mengajukan pertanyaan yang memojokkan, B. Bersikap sewajarnya dan tidak dibuat-buat, C. Memotong pembicaraan narasumber, D. Berbicara dengan nada tinggi atau kasar. Oke, jawaban yang benar adalah B. Bersikap sewajarnya dan tidak dibuat-buat. Jawabannya adalah B. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut A. Baris, B. Irama, C. Bait, D. Rima. Oke, jawaban yang benar adalah D. Rima jawabannya. Bagian puisi yang merupakan kumpulan kata-kata disebut A. Baris, B. Judul, C. Bait, D. Sajak. Oke, jawaban yang benar adalah A. Baris, ya. Bagian puisi merupakan kumpulan kata-kata disebut dengan baris. A jawabannya. Hal-hal berikut yang tidak ditemukan dalam puisi adalah A. Keindahan bunyi dalam bentuk rima, B. Puisi terdiri dari beberapa bait, C. Baris-baris yang membentuk bait, D. Berisi kritikan yang menghujat. Oke, jawaban yang benar adalah D, ya, berisi kritikan yang menghujat. D, ya, jawabannya. Oke, soal nomor selesai. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita mengadakan titik-titik dengan narasumber tentang waktu dan tempat wawancara. Kena yang cocok untuk mengisi titik-titik ini adalah itu kesepakatan, janjian, dan jadwal, ya. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita mengadakan kesepakatan, janjian, dan jadwal, ya. Mengadakan kesepakatan, janjian, dan jadwal, ya, dengan narasumber tentang waktu dan tempat wawancaranya. Perhatikan penggalan puisi berikut. Kau berpacu melawan waktu, tak peduli peluh membasahi pelipismu, tak peduli lumuran darah ada di genggamanmu, tetap optimis menolong orang di sekelilingmu. Rima pada penggalan puisi tersebut adalah A, ya, karena di sini U, jadi sama, ya, makanya A, ya, baiknya. Cerita dongeng tidak diketahui pengarangnya secara pasti karena dari awal hanya disampaikan secara lisan, ya, atau mulut ke mulut. Cerita yang menceritakan asal-usul daerah disebut
legenda. Cerita yang menceritakan asal-usul daerah disebut dengan legenda. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita disebut amanat. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita disebut amanat. Membaca puisi tanpa menggunakan teks yang disertai dengan mimik dan gerakan tangan disebut deklamasi. Ya, jawabannya deklamasi. Bacalah dan pahamilah penggalan puisi berikut. Kau pahlawan tanpa tanda jasa, semangat mengajarmu setiap hari demi kepandaian kami. Oke, penggalan puisi tersebut menceritakan seorang jawabannya guru ya, jadi menceritakan seorang guru. Ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf disebut dengan ide pokok, ide utama, gagasan pokok, dan gagasan utama. Itu ya jawabannya. Narasumber yang tepat untuk ditanyai masalah bercocok tanam tanaman jagung adalah petani jagung, jawabannya. Sebutkan 3 judul cerita fiksi jenis legenda. Sebutkan 3 judul cerita fiksi jenis legenda. Ya, ada Malin Kundang atau Batu Malin Kundang, Sangkuriang atau Tangkuban Perahu, C. Asal-usul Rawapening, D. Asal-usul Surabaya, E. Asal-usul Banyuwangi. Tuliskan 3 hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara. Oke, jawabannya hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam wawancara. 1. Membuat kesepakatan atau jadwal dengan narasumber mengenai waktu dan tempat. Atau A-nya ya. B-nya menyusun daftar pertanyaan. C-nya menyiapkan alat perekam atau alat pencatat saat wawancara. D. Berlatih mandiri. Itu ya. Oke, kita lanjut. Sebutkan 3 macam unsur cerita. 3 macam unsur cerita. Oke, unsur-unsur cerita ada A. Tema, B. Tokoh dan penokohan, C. Latar atau latar tempat, latar waktu dan latar suasana, D. Alur atau plot, E. Amanat, F. Sudut pandang. Itu ya jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.